Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi yang berjudul karakteristik kinerja organisasi bisnis. Kemudian, adapun struktur keanggotaan dari kelompok kami yang pertama yaitu koordinator atas nama Muhammad Adiatmul Setiawan. Dan anggota yang pertama itu Hikmah Istiqomah Kasman, yang kedua Nur Fadillah, dan yang ketiga yaitu Lydia Masarang. Selanjutnya yaitu topik diskusi yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah karakteristik, yang ketiga adalah indikator dan faktor, dan yang keempat yaitu metode penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari kinerja dan kinerja bisnis. Yang pertama, definisi dari kinerja. Nah, menurut Bambang Guritno dan Waridin pada tahun 2005, kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Hakim pada tahun 2006, mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan di mana individu tersebut bekerja. Nah, selanjutnya definisi dari kinerja bisnis. Menurut Prasetyo dan Harjani pada tahun 2013, kinerja bisnis merupakan akumulasi dari hasil aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan itu sendiri. Menurut Chut et al. 2012 menjelaskan tentang kinerja bisnis seperti tingkat keuntungan, pertumbuhan penjualan, kualitas produk, kualitas layanan, produk baru yang berhasil dipasarkan, atau return of investment. Menurut Agarwal et al. 2013, mengukur kinerja bisnis dengan menggunakan dua dimensi, yaitu dimensi pertama adalah kinerja keuangan atau kinerja berdasarkan pada pemasaran seperti tingkat penggunaan, profitabilitas, dan market share. Sedangkan dimensi yang kedua adalah kinerja subjektif, di mana kinerja subjektif merupakan pengukuran yang berdasarkan pada pengukuran terhadap kepuasan pelanggan dan karyawan, seperti kualitas kenyamanan, kepuasan konsumen, dan kepuasan karyawan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Istiqomah Kasman. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari materi ini. Adapun 3 karakteristik yang saya garis bawahi, yaitu yang pertama adalah karakteristik proses bisnis, yang kedua yaitu karakteristik seorang pemimpin, dan yang ketiga yaitu karakteristik seorang sekretaris. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu proses bisnis. Beberapa karakteristik umum yang dianggap dimiliki oleh suatu proses bisnis adalah antara lain yaitu: pertama, definitif, yaitu sebuah proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, dan output yang jelas. Yang kedua yaitu urutan, yaitu suatu proses bisnis harus terdiri dari kegiatan berurutan sesuai dengan waktu dan ruangnya. Yang ketiga yaitu pelanggan, yaitu sebuah penerima harus memiliki hasil proses bisnis. Yang keempat yaitu nilai tambah, yaitu transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah kepada penerima. Yang kelima yaitu keterkaitan, yaitu sebuah proses tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terikat dalam suatu struktur organisasi. Yang keenam yaitu fungsi silang, yaitu sebuah proses pada umumnya meskipun tidak selalu termasuk beberapa fungsi. Nah, seringkali pemilik proses atau orang yang bertanggung jawab atas kinerja dan pengembangan yang berkesinambungan dari proses juga dianggap sebagai karakteristik dari proses bisnis. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan karakteristik dari orang yang berperan penting dalam suatu organisasi bisnis.
Nah, yaitu adalah karakteristik seorang pemimpin. Nah, terdapat 8 karakter kepemimpinan ideal, yaitu yang cerdas, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, inisiatif, konsisten, tegas, dan lugas. Karakter merupakan kunci penentu dalam keberhasilan suatu organisasi. Hal ini akan membawa berkah bagi seluruh anggota organisasi yang ada di dalamnya. Maju dan mundurnya keberhasilan dan kegagalan dari organisasi banyak ditentukan oleh pemimpinnya. Karena memimpin merupakan pengendali atau penentu arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan yang akan tercapai. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan atau leadership yang matang. Sudah pasti mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi pada setiap amanah dan aktivitas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, yang paling penting seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan. Kepemimpinan yang ideal itu harus cerdas. Dengan kecerdasan yang dimiliki seseorang, pemimpin dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi. Serta, seorang pemimpin dapat menentukan skala prioritas dari segala hal yang terjadi dalam organisasi. Nah, karakteristik yang selanjutnya yaitu karakteristik seorang sekretaris. Menurut Dorotul Yatima pada tahun 2009, kepribadian sekretaris memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, loyalitas. Loyalitas merupakan perasaan yang terwujud kesetiaan terhadap organisasi dan pekerjaannya sehingga merasa memiliki atau menjaga nama baik organisasi dan jika perlu membela organisasinya. Kemudian yang kedua yaitu ketekunan dan kerajinan. Seorang sekretaris harus tekun dan rajin dalam melaksanakan pekerjaannya karena jika tidak, pekerjaan kantor akan terbengkalai. Kemudian yang ketiga yaitu kesabaran. Sifat sabar yang dimaksud mengandung arti ulet dan tidak cepat putus asa dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu kerapihan. Setiap pekerjaan menuntut kerapihan karena pekerjaan yang rapi menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut ditata dengan baik. Selain dengan kerapihan dalam pekerjaan, kerapihan penampilan sekretaris juga sangat penting. Kemudian yang kelima yaitu dapat menjaga rahasia. Fungsi sekretaris selain membantu memimpin adalah menyimpan rahasia. Sebagai tangan kanan pimpinan, sekretaris dituntut untuk menyimpan rahasia karena bila terjadi kebocoran dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. Nah, cukup sekian yang saya dapat jelaskan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lydia Masarang. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah indikator dan faktor. Yang pertama, indikator keberhasilan organisasi. Saya mengukur keberhasilan organisasi dalam 3 indikator. Yang pertama, indikator usaha, yaitu sumber dana yang digunakan untuk pelayanan input. Yang kedua, indikator pencapaian, yaitu pelayanan apa yang dapat disediakan dan dicapai dengan input yang tersedia. Dan yang ketiga adalah indikator yang menghubungkan usaha dan pencapaian, indikator efisiensi, perbandingan input dan output, indikator efektivitas, perbandingan input dan outcome. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Hesse 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah motivasi budaya organisasi, kompensasi, kepemimpinan, kepuasan kerja, kedisiplinan, lingkungan kerja, dan komitmen organisasi. Sedangkan menurut Yowone dalam Hessel 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah yang pertama, kemampuan dan keahlian. Kemampuan dan keahlian merupakan komponen penting dari tercapainya kinerja yang maksimal. Yang kedua adalah kepribadian, dan yang ketiga adalah motivasi kerja. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Adiatmul Setiawan. Metode pengukuran kerja dikembangkan oleh Kaplan 1992 dan Morton 1996 mengacu pada 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Metode ini BSC bukan merupakan daftar pengukuran statistik, namun hanya sebuah kerangka logis untuk melaksanakan dan menyelenggarakan program-program yang berfokus pada strategi. Scorecard sendiri menerjemahkan visi dan strategi unik bisnis ke dalam tujuan dan ukuran di 4 perspektif yang berbeda.
Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Adapun daftar pustaka seperti berikut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.